Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutor After Ngantor Simple Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara praktis dan mulai dari nol. Di beberapa video tutorial Tutor After Ngantor, kita pernah bahas mengenai port forwarding alias HTTP tunneling, yang salah satu fungsinya adalah untuk mengekspos lokal server yang jalan di local device kita, supaya bisa diakses dari manapun secara publik via internet, dengan menggunakan beberapa tools. Nah, di video kali ini kita akan coba melakukan HTTP tunneling atau port forwarding kembali, namun dengan tools yang berbeda. Tools untuk HTTP tunneling ataupun port forwarding yang akan kita gunakan di episode kali ini adalah Expose. Expose ini merupakan aplikasi tunneling yang open source dan dirancang dengan PHP ya. Jadi bagi teman-teman yang bekerja sebagai PHP developer sangat cocok menggunakan Expose dan barangkali bisa berkontribusi juga di Expose. Untuk free subscription Expose, kita nanti akan mendapatkan Europe server, HTTP dan HTTPS tunnel, disertai juga dengan random subdomains untuk single user. Penggunaan Expose pun cukup sederhana, karena ini berbasis PHP. Pastikan teman-teman sudah install PHP terlebih dahulu ya. Kemudian kita tinggal install Expose, kita buat account di Expose, kita aktivasi token dan servernya untuk mengekspos lokal server kita ya, secara publik via internet. Untuk informasi selengkapnya mengenai Expose, teman-teman bisa cek di official websitenya expose.dev. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai HTTP tunneling dan port forwarding toolsnya, kita siapkan terlebih dahulu local service yang akan kita expose teman-teman ya. Di sini saya sudah siapkan sebuah aplikasi sederhana dengan Golang, framework HTTP-nya yaitu Gin. Jadi nanti saya akan coba buat 3 endpoint sederhana dengan menggunakan Gin framework ya di Golang. Nah, ini saya sudah import Gin-nya. Kemudian saya buat sebuah struct, yang mana struct ini nanti saya pakai sebagai kerangka atau format response dari endpoint yang saya buat. Nah, kemudian di function main-nya saya buat 5 buah objek ya, 5 buah data dari struct user tadi, di mana 5 data inilah nanti yang akan menjadi response dari endpoint utama yang saya buat. Kemudian saya buat satu buah map ya dari beberapa data tadi. Mulai dari Andi, Budi, Caca, Denny, Eis yang punya data ID, kemudian nama, age, dan juga jobnya ya. Nah, sesuai dengan struct yang saya define di atas. Kemudian di sini saya buat satu buah endpoint get ke slash, di mana nanti responnya adalah indented JSON. Ini hanya untuk mempercantik ya, prettify gitu JSON. Ada tabnya jelas dan juga di print sesuai satu data, satu pasangan key dan value dalam satu baris sehingga lebih mudah terbaca. Nah, nanti dia hanya berupa JSON objek seperti ini, message, key-nya, value-nya adalah hello world. Nah, ini status code-nya 200. Oke, simple ya. Kemudian saya juga buat endpoint slash users. Jadi nanti kita bisa get ke slash users, di mana responnya nanti adalah HTTP status code 200. Datanya adalah key users, objek ya. Isinya berupa, nah tadi ya, map users tadi. Nah, sehingga kalau dijadikan JSON nanti dia jadi array ya, array of object. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Dan saya juga buat satu buah dynamic endpoint slash user slash ID. Nah, jadi kalau kita mau akses data user dengan ID 1, nah ini si Andi, usia 27, backend developer, maka kita bisa akses slash users slash 1. Nah, maka nanti responsnya adalah users index ID dikurangi 1. Nah, ID itu dapat dari parameter ini ya. Nah, jadi kita akses c.param ID. Sesimpel itu. Oke, kita coba langsung jalankan ya. Teman-teman boleh siapkan service lokalnya dan jalankan di lokal. Kita coba jalankan go app.go. Oh, sorry, maksudnya go run app.go. Sudah jalan dan defaultnya ada di port 8080 ya, karena di sini saya tidak declare. Nah, Gin akan memberikan value default untuk portnya 8080. Kita bisa akses di browser, teman bisa akses juga dengan HTTP client ya, yang lain seperti Postman, Insomnia, Curl, dan lain-lain. Saya akan coba pakai browser aja. Nice, nah ini dia. Saya sudah akses ke slash ya, 8080, localhost, portnya 8080, endpoint utamanya adalah ini dia, message hello world, berupa objek JSON.
Nah, kita juga bisa akses ke /users, di mana responnya ini dia. Ada key users, value-nya adalah array ya, array JSON. Di dalam array-nya adalah objek. Nah, objek data user dari ID 1 sampai ID 5. Nah, sangat simpel ya. Kemudian saya juga punya satu buah endpoint lagi, yaitu dynamic endpoint /1 misalnya untuk akses user dengan ID 1. Oke, kelihatan ya. Kemudian kalau /2, nah dapat ID 2 dan seterusnya 5. Nah, ini dia local service yang nanti akan coba kita expose dengan port forwarding ataupun port tunneling toolsnya ya. Sesimpel ini. Nah, service yang akan saya expose di port 8080. Selanjutnya kita akan coba expose Gin service ya, yang tadi sudah kita jalankan lokal ke public via internet dengan menggunakan expose yang berbasis PHP. Nah, teman-teman tinggal langsung aja ke official websitenya di expose.dev. Silahkan teman-teman create account terlebih dahulu, kemudian kalau sudah kita sign in ya. Nah, ini dokumentasinya teman-teman bisa buka di menu docs ya. Oke, tunggu saya buka docs dan saya akan sign in terlebih dahulu. Kita sign in, saya sudah buat account kebetulan ya. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Pertama, kita disuguhkan pada informasi bahwa kita pakai Expose Pro Trial ya, tinggal 12 hari. By default kalau nggak salah 13 atau 14 hari ya, teman-teman bisa upgrade fitur free-nya ini. Nah, supaya dapat Expose Pro tanpa trial ya, bukan trial. Nah, di dokumentasinya kita langsung ke dokumentasinya aja. Sebenarnya di dashboard ini, di expose sudah jelas ya apa saja yang harus kita lakukan nih. Yang pertama, kita install expose-nya. Untuk install expose ada beberapa cara teman-teman ya. Nah, kalau yang di dashboard ini dia sarannya menggunakan PHP Composer. Nah, seperti ini pakai Composer ya installnya. Kemudian setelah itu kita aktivasi token. Nah, aktivasi tokennya ini adalah token saya di sini. Oke, itu dia tokennya. Punya teman-teman tentu berbeda ya. Kemudian yang ketiga, kita diperkenankan untuk menggunakan expose server yang terdekat. Nah, yang terdekat karena saya di Indonesia ini kodenya AP1. AP itu kemungkinan AP itu Asia Pasifik kemungkinan ya. Nah, jadi nanti kita set dulu servernya ke yang terdekat dengan lokasi kita. Setelah itu cara share-nya adalah seperti ini. Nah, kita bisa share service-nya dengan expose share http localhost, kemudian bisa tambahkan portnya ya, dan dash subdomain. Nah, kita bisa create subdomain di fitur free ini. Nah, ini di sini dikasih tahu subdomain kita lintang dash wisesa. Nah, mungkin teman-teman bisa update ini ya. Kalau sudah selesai ya, kita bisa lakukan konfigurasi tambahan ya dengan menggunakan expose. Oke, jadi langkah pertama kita install expose dulu. Nah, tapi saya tidak akan install dengan Composer karena saya nggak punya Composer sepertinya ya. Kita lihat dulu cara lainnya di expose documentation bagian installation. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk instalasinya sebenarnya cara paling mudah adalah menggunakan var ya atau PHP archive, arsip PHP. Jadi kita download sebagai project atau arsip PHP. Nah, bisa juga ini via Composer. Nah, karena memang expose ini based on PHP ya, teman-teman ya. Nah, jadi pilihannya teman-teman bisa pilih PHP archive yang nanti akan saya lakukan. Kemudian bisa juga Composer seperti di dashboard. Atau, nah ini dia, kalau teman-teman sudah terinstall Docker, bisa langsung pakai Docker image-nya ya. Tinggal download dan tinggal jalankan. Oke ya. Nah, jadi 3 cara itu untuk mendownload dan menginstall expose. Nah, saya akan pakai yang pertama nih, PHP archive. Nah, ini dia caranya. Saya akan coba pakai WSL ya, Windows Subsystem for Linux. Nah, ini saya pakai Ubuntu. Oke. Teman-teman bisa sesuaikan dengan operating system yang teman-teman punya. Oke ya. Saya lihat dulu isinya. Oh, kosong. Oke, sip. Kalau kosong lebih mudah ya ke detect-nya. Cara pertama install, kita tinggal panggil curl-nya terlebih dahulu. Nah, by default sih curl-nya harusnya sudah terinstall ya. Curl, coba ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, ini coba curl help, ada itu ya. Sudah terinstall harusnya. Nice. Curl-nya sudah terinstall. Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang curl, saya sudah pernah buat tutorialnya. Klik aja di sini. Oke.
Kemudian kita copy ini. Nah, langsung aja kita copy pakai curl untuk akses si expose ya. Nanti akan ada folder expose nya karena outputnya di set sebagai expose. Oke, kalau sudah kita cek dulu ls. Nah, di sini ada satu buah directory ya, expose. Kemudian kita change mode supaya dia jadi executable. Nah, ini pakai chmod, change mode plus X itu untuk menjadikan directory itu executable ya. Ups. Kita copy dulu nih ya. Copy, paste, dah. Kemudian kita bisa running ./expose. Nice. Udah selesai nih teman-teman nih. Tuh, kita dapat ./expose. Di sini URL-nya ya, ada lintang.test. Ini adalah dashboard-nya di port 4040 lokal kita. Public HTTP URL-nya ada di sini dan public HTTPS-nya ada di sini. Nah, ini jadi langsung runningnya ./expose ya. Coba kita kembali ke dashboard. Seharusnya kita aktivasi token dulu. Nah, kalau teman-teman belum aktivasi, nah ini ya aktivasi. Coba saya ulang. Karena ini saya sudah aktivasi terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, saya ulang. Kalau teman-teman belum aktivasi, teman-teman aktivasi dulu. Caranya adalah ikutin ini aja. Nah, ini dia. Di copy, kita masukkan ke sini ya. ./expose token, masukkan token expose teman-teman. Kita eksekusi. Nice. Udah, sesimpel itu. Kalau sudah langkah ketiga, kita pilih server expose terdekat. Nah, kodenya AP1 ya, Asia Pasifik 1, karena kita ada di Indonesia, Asia Pasifik 1. Eksekusi, nice. Kita sudah set servernya ke Asia Pasifik, dan kita tinggal Nija, running seperti ini aja. Nah, kalau tadi saya tinggal ./expose, kenapa? Karena saya sebelumnya sudah coba ya, sudah trial dulu, makanya langsung bisa. Nah, kalau belum teman-teman set ini, tokennya terutama, nah mungkin tidak jalan ya. Kita coba. Nah, expose, share, localhost, misalnya port 8080 ya. Nah, service Jin yang saya jalankan di situ. Saya tambahkan nih subdomain lintang-wisesa. Saya eksekusi. Dan nice, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini baru bener nih. Kalau tadi nih URL-nya nih masih salah ya. Ini harusnya adalah menuju ke service lokal saya. Nah, ini dia yang benar. Ini adalah URL yang akan diekspos, localhost 8080, dan hasil expose-nya ada di sini untuk HTTP ke sini, lintang-wisesa ap1 shared with expose.com, dan HTTPS-nya di sini. Plus kita dapat dashboard lokal ya. Nah, ini jalan di localhost 4040. Kita coba terlebih dahulu akses nih HTTP server hasil expose-nya ya. Kita coba copy. Oops. Kita coba akses di browser aja ya. Teman-teman bisa gunakan Postman, Insomnia, curl, dan lain-lain. Eksekusi dan nice, responnya sama nih. Message, hello world. Sama dengan yang di lokal ya. Nah, kita tadi juga punya endpoint ke /users. Nice nih, list user ya, keluar nih array of object dari user ID 1 sampai ID 5. Kita juga punya endpoint dynamic ke /1 untuk dapetin ID 1 berhasil. Kemudian ID 2 berhasil, nih dia. Dan misalnya 5. Oke, nice. Kita sudah berhasil ya teman-teman melakukan expose local server dengan menggunakan expose. Oke, namanya expose ya. Kemudian tadi kalau teman-teman lihat ya, nah di sini kita dapat dashboard nih. Nah, dashboard untuk monitoring. Nah, ini ada lognya keluar di sini juga nih. Nih beberapa request yang masuk ya. Status code-nya 200, get ke /user/5. Nah, kita juga dapat nih dashboard-nya di port 4040. Nah, kita tinggal copy aja, buka aja di localhost 4040. Nice, ini dia dashboardnya.
Nih, teman-teman bisa lihat lognya juga ada di sini. Kita coba ya, akses user keempat. Eksekusi. Oke, responnya dapat dan kita lihat di dashboard. Nih dia. Nih, request terakhir ya, masuk ke sini. Nah, di sini ada banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan ya. Nah, jadi kita dapat dashboard gratis dari Expose. Nah, di sini kita bisa lihat lognya ya di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini adalah detailnya, detail dari requestnya. Nah, di sebelah kiri, sebelah kanan ya. Nah, sebelah kiri adalah lognya, kita bisa lihat detailnya sebelah kanan. Dan ini ada header requestnya lengkap di sini. Kemudian request body-nya kalau ada nanti keluar di sini. Dan responnya, header respon dan juga body respon. Nice. Nah itu dia teman-teman ya, bagaimana cara penggunaan Expose. Caranya cukup sederhana. Jadi kita tinggal buat account di Expose, kemudian kita install Expose-nya ya. Nah teman-teman bisa install via Composer, via PHP Archive, ataupun via Docker. Nah tapi yang perlu dipastikan adalah teman-teman pastikan sudah install PHP teman-teman ya. Karena, nah tadi ada yang kelewat, saya belum bilang ya, karena ini kan based on PHP. Jadi kalau tidak ada PHP-nya, kemungkinan besar akan error. Pastikan PHP sudah terinstall teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau sudah, kita tinggal aktifkan tokennya. Nah, tinggal seperti ini caranya. Expose token, kemudian set server Expose terdekat dengan kita, dan kita share service kita. Nah, secara umum seperti ini. Itu dia tutorial untuk episode tutor after ngantor kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode tutor after ngantor berikutnya. Bye!